warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan juga PDI tutup rapat-rapat identitas siapa seorang Kapolda yang akan menjadi saksi kecurangan pemilu yang dilakukan oleh rezim Jokowi pada sidang di Mahkamah Konstitusi. Nanti aja ya, karena semua sekarang diintimidasi. Kalau dikasih tahu, nanti besok kan bisa dipanggil lalu dicopot. Itu kata Henry Yosodiningrat, ini Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo dalam keterangan tertulis hari Selasa, hari ini tanggal 12 Maret 2024. Adanya seorang Kapolda yang bakal bersaksi di Mahkamah Konstitusi ini bergulir menjadi bola panas, mengingat instansi Polri yang sekarang di bawah kepemimpinan Listio Sigit itu mendapat banyak sorotan tentang sikap netralitas mereka. Mereka ini dianggap tidak netral dan berpihak pada paslon 02. Polri ini bahkan dituding punya peran besar dalam memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran melalui aparat yang tersebar di seluruh Indonesia. Soal ini pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua Tim Hukum Paslon Ganjar Mahfud MD Henry Yosodiningrat. Henry ini kan selain dia menjadi wakil ketua tim hukumnya Ganjar Pranowo Mahfud, dia juga seorang pengacara senior dan juga kader PDIP. Dia ini pernah menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014 sampai 2019 ini dari fraksi PDIP. Selain Kapolda, kata Henry, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan ahli-ahli untuk memperkuat dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya adalah ahli sosiologi massa. Henry mengungkapkan salah satu bukti kecurangan pemilu secara TSM yang dimiliki tim hukum Ganjar Mahfud terkait dengan adanya mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparatur negara hingga intimidasi oleh aparat kepolisian. Menurut Henry, tanpa itu tidak akan terjadi selisih suara yang cukup signifikan antara Ganjar Mahfud dengan 02 khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi kantong suara PDIP. Misalnya suara Ganjar Mahfud dibandingkan paslon 02 Prabowo Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka itu di Jawa Tengah. Padahal selama 10 tahun Ganjar ini menjadi gubernur Jawa Tengah dan prestasinya mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian. Kami punya bukti-bukti, banyak yang nggak boleh saya buka di sini ya, karena ini peperangan dalam tanda kutip. Nanti di Mahkamah Konstitusi kita buka dan sudah kita siapkan itu. Yang pasti bahwa akan ada Kapolda yang akan diajukan. Ya, ini clear, tutur Henry. Henry juga menambahkan tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan Bawaslu atas dugaan mengabaikan laporan kecurangan dan pelanggaran tahapan pemilu 2024 yang hingga kini tidak diketahui prosesnya. Begitupun dengan KPU yang diduga kuat berada dalam tekanan atau diarahkan oleh kekuasaan sehingga banyak terjadi pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Nah, pasti pertanyaan Anda ya ini soal Kapolda ini siapa nih ya? Kan ini kan sekarang sudah menjadi bola liar dan ini banyak sekali yang duga-duga siapa Kapolda yang nekat itu dan kira-kira apa motivasinya. Sebab konsekuensi dari sikapnya yang berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi, jadi semacam menjadi whistleblower atau deep throat gitu, menjelaskan kecurangan dari dalam, sudah dapat dipastikan Kapolda itu akan dipecat dari jabatannya dan kemungkinan bisa saja menghadapi sanksi lain berupa sanksi etik gitu berupa pemecatan dari keanggotaan sebagai Polri ya, bukan hanya dicopot jabatannya. Kalau kita simak dari pernyataan Henry yang berkali-kali menyebut Jawa Tengah sebagai contoh, banyak yang menduga kemungkinan Kapolda yang dimaksud adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Namun bila mengingat background Irjen Lutfi yang sering disebut sebagai geng Solo karena pernah bertugas di Solo saat Jokowi menjadi wali kota, tampaknya bukan dia ya. Selain dekat dengan Jokowi, Lutfi ini kan juga saat ini adalah salah satu-satunya bahkan ya Kapolda yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisian. Dia ini adalah perwira Polri produk Sekolah Perwira tahun 1989. Jadi dia ini sarjana dan kemudian mengikuti seleksi masuk Polri dan kemudian sekolah perwira dan dia lulusan tahun 89. Sementara yang lain 34 Kapolda itu ya semuanya adalah lulusan Akademi Kepolisian. Jadi ya Lutfi ini cukup istimewa dan mendapat privilege gitu. Tapi kalau bukan Lutfi siapa ya kira-kira ya? Nah, kalau kita lihat peta pertarungan Pilpres 2024 dan kemungkinan banyaknya terjadi kecurangan, kita bisa duga-duga bahwa
ini ya memang terjadi di Pulau Jawa. Artinya kemungkinan yang akan bersaksi adalah Kapolda yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita bicara Jawa, mungkin khususnya itu kita akan bicara Jabar, Jateng, dan Jawa Tengah. Tentu Polda Metro Jaya, jadi kayak yang di Jakarta, Polda Banten, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa kita kesampingkan. Tapi pasti battleground-nya itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Jawa Tengah kelihatannya nggak mungkin Pak Lutfi yang akan jadi saksi gitu ya. Nah, kalau kita bicara kalau kita bicara soal fokusnya di Pulau Jawa dengan mengesampingkan nama Lutfi, maka ada beberapa nama yang masuk dalam daftar. Pertama, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Ini Karyoto lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Ini 1 tahun lebih senior dibandingkan Kapolri Listio Sigit yang lulus Akpol tahun 1991. Dan kalau lihat dari usianya, Karyoto itu sekarang ini usianya 55 tahun dan jalan 56 tahun ya, karena dia lahir di Pemalang tanggal 27 Oktober 1968. Kalau menghitung masa pensiun perwira tinggi Polri sampai umur 58 tahun, berarti dia masih punya masa dinas 2,5 sampai 3 tahun. Artinya karirnya masih bisa naik lagi. Apalagi posisinya adalah Kapolda Metro Jaya, dan biasanya kan kalau jadi Kapolda Metro Jaya ini dia jadi stepping stone gitu untuk menjadi petinggi Polri ya, bisa naik ke Mabes Polri, bisa jadi Kabar Reskrim, dan kemungkinan masih bisa jadi Kapolri. Apa mungkin dia mau mengorbankan karirnya untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kecurangan di Pilpres 2024? Nah, siapa berikutnya? Kapolda Jawa Barat, ini namanya Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Dia lulusan Akpol 1989. Jadi, dan dia ini lahir 23 September 1967. Artinya pada bulan September nanti usianya genap 57 tahun dan masa jabatannya ya tinggal 1 tahun lagi. Atau ya 1,5 tahun kalau dari sekarang ya. Dan artinya dia ya kemungkinan besar tidak akan naik lagi jabatannya, walaupun dia ini dikenal sebagai polisi yang punya integritas tinggi karena pada tahun 2002 itu dia mendapat penghargaan Hugeng Award ini ya. Ini polisi yang jujur lah begitu ya, kalau Hugeng Award ini. Nah, kalau Kapolda Jawa Timur siapa ini? Sekarang dijabat oleh Irjen Pol Imam Sugianto. Dia lulusan Akpol 1990. Jadi seangkatan dengan Karyoto, dan dia lahir itu 19 Maret 1967. Jadi usianya itu lebih lebih muda dibandingkan Ahmad Wiyagus, tapi lebih tua dari Karyoto karena dia akan pensiun pada bulan Maret tahun 2025 ini. Dan catatan lain bahwa Imam Sugianto ini pernah menjadi ajudan dari Presiden SBY. Berikutnya siapa? Ini Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini dijabat oleh Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Dia lulusan Akpol 1994 dan usianya saat ini baru mau memasuki 52 tahun. Dia lahir tanggal 26 April 1972, jadi masa pensiunnya masih sangat panjang, 6 tahun lagi. Rasanya dia tidak mungkin ya mengorbankan karirnya yang pasti panjang di kepolisian. Lagi pula Jogja meskipun juga sangat penting, tapi bukan battleground seperti Jawa Tengah. Berikutnya Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim. Dia merupakan Kapolda termuda di Pulau Jawa ini, dan saya kira di semua Polda ya, karena dia lulusan Akpol 1995 dan lahir di Surabaya 28 Februari 1974. Ini baru 5 tahun, masih 8 tahun lagi. Mengapa kita penting menghitung-hitung angkatan dan tentu saja usia pensiun? Karena itu tadi berkaitan dengan hitung-hitungan politis, apakah mereka berani mengorbankan karir kepolisiannya dengan menjadi saksi. Tapi bukan berarti mereka yang mau pensiun lebih berani dibandingkan yang masih lama pensiun. Saya kira soal idealisme itu tidak memandang mau pensiun atau tidak, masih lama mau pensiun. Nah, kalau kita lihat tadi posisi di mana Kapolda tersebut bertugas dan seberapa besar kecurangan mungkin terjadi, saya kira itu jadi kisi-kisi pertama. Kisi-kisi lain adalah soal kedekatan dan afiliasi politiknya. Sudah menjadi rahasia perjalanan karir seorang perwira Polri sama seperti jabatan lain di pemerintahan, dipengaruhi kedekatan dengan mereka yang sedang berkuasa, terutama di Mabes Polri. Dalam kasus Lutfi, dia dikaitkan dengan kedekatannya dengan Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sama-sama geng Solo. Jadi ini semacam patronase, dan di tim Ganjar Mahfud kalau melihat senioritas anggota Polri ada nama Jenderal Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala BIN, dan kemudian wakil ketua tim pemenangan Ganjar yakni
Komjen Pol Gatot Edi Pramono, ini mantan Wakapolri yang baru saja pensiun. Nah, perlu dicek siapa di antara Kapolda yang punya kedekatan dengan mereka. Dengan begitu, bukan berarti Kapolda yang akan bersaksi berasal dari para Kapolda yang ada di Pulau Jawa. Bisa saja dari Kapolda di luar Jawa, karena kecurangan yang terjadi saat ini kan secara masif terjadi di seluruh Indonesia. Ini penilaian dari paslon 01 dan 03. Sangat mungkin yang bersaksi juga kemungkinan Kapolda dari luar Jawa. Tetapi sekali lagi saya menduga Kapolda yang berani mengambil risiko siap dipecat karena bersaksi adanya kecurangan Pilpres di MK adalah mereka yang sudah mendekati masa pensiun. Atau mereka masih jauh masa pensiunnya tapi afiliasi politiknya sudah diketahui dan patronasenya juga sudah diketahui sehingga mereka tahu bahwa nggak punya harapan lagi lah kalau rejim dari Jokowi ini berlanjut. Jadi lebih baik sekarang bongkar-bongkaran begitu. Saat ini Kapolda itu yang paling senior berasal dari angkatan 98 dan termuda 995. Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Kapolda Bengkulu Irjen Armet Wijaya, Kapolda Sultra Tegus Frisvanto, dan Kapolda Maluku Lotaria Latif itu lulusan Akpol 1988. Sementara Akpol termuda yakni 1995 Kapolda Banten Irjen Abdul Karim. Silakan menebak-nebak ya, karena PDIP dan TPN Ganjar tidak mau menyebut namanya, sementara dia sudah menyebutkan clear bahwa itu Kapolda, ya kita mesti menduga-duga di antara 34 Kapolda itu siapa yang berpeluang jadi whistleblower gitu ya. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.